Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Asrinawasi, mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan titrasi argentometri dengan titrasi permanganometri. Pokok bahasanya antara kedua tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan dahulu terkait titrasi argentometri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi penentuan analit yang berupa ion halida yang pada umumnya dengan menggunakan larutan standar perak nitrat atau bisa disebut dengan AgNO3. Prinsip titrasi argentometri yaitu melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Berdasarkan indikator yang digunakan, titrasi argentometri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama argentometri metode Mohr. Metode Mohr pertama kali dikenakan oleh Carl Friedrich Mohr. Dalam metode ini, konsentrasi ion klorida dalam suatu larutan dapat ditentukan dengan cara titrasi dengan larutan standar perak nitrat atau AgNO3. Endapan putih perak klorida akan terbentuk selama proses titrasi berlangsung dan digunakan indikator larutan kalium bromat encer. Jika proses sudah mencapai titik akhir, yang awalnya berwarna hijau akan berubah menjadi warna merah muda. Selanjutnya yang kedua, argentometri metode Fajans. Metode ini pertama kali dikenakan oleh Kazimierz Fajan. Dalam metode ini, dichlorofluorocyan akan digunakan sebagai indikator kelebihan ion Ag+ yang ditambahkan untuk mencapai titik akhir titrasi, yang akan menyebabkan ion-ion Ag+ ini terabsorpsi pada endapan, sehingga endapan bermuatan positif dan beberapa ion negatif terabsorpsi dengan gaya elektrostatis sebagai counter ion. Selanjutnya yang ketiga yaitu argentometri metode Volhard. Metode Volhard pertama kali dikenakan oleh Jacob Volhard. Dalam metode ini dilakukan titrasi secara tidak langsung atau titrasi balik. Teknik ini digunakan jika reaksi terlalu lambat atau jika tidak ada indikator yang terpilih untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Untuk indikatornya, metode Volhard menggunakan besi amonium sulfat. Di hasil akhir proses titrasi, indikator ini akan berubah warna menjadi warna merah darah. Selain itu, indikator seperti larutan garam peri atau Fe3+ juga bisa Anda gunakan sebagai indikator alternatif saat melakukan metode ini. Selanjutnya yaitu manfaat titrasi argentometri dalam bidang farmasi. Yang pertama, untuk membantu dalam pembuatan obat-obatan. Obat yang berbahan alami tidak bisa bertahan lama seperti obat yang sudah tercampur bahan kimia. Oleh karena itu, banyak pembuatan obat menggunakan cara atau titrasi ini. Yang selanjutnya yaitu untuk membantu dalam pembuatan obat-obatan baru untuk dapat mengobati suatu penyakit. Caranya bisa dilakukan untuk kajian, percobaan, ataupun penelitian dengan menggunakan titrasi argentometri. Selanjutnya kita akan membahas tentang titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri merupakan penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan kalium permanganat atau KMnO4. Titrasi ini merupakan titrasi redoks yang mana metodenya didasarkan pada oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Untuk prinsip titrasi permanganometri, pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMnO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Analisis ini menggunakan kalium permanganat sebagai oksidator
sehingga prosesnya melalui reaksi redoks. Selanjutnya yaitu larutan baku yang digunakan pada titrasi permanganometri. Yang pertama ada natrium oksalat, yang mana merupakan larutan standar primer yang baik untuk permanganat dalam larutan asam. Selanjutnya ada besi, dengan tingkat kemurniannya yang tinggi dapat dijadikan sebagai standar primer permanganat. Selanjutnya saya akan memaparkan manfaat titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri ini bermanfaat untuk mengetahui kadar dari zat-zat yang bilangan oksidasinya masih dapat dioksidasi. Dalam bidang industri, metode ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air, di mana secara permanganometri dapat diketahui kadar suatu zat sesuai dengan sifat oksidasi, reduksi yang dimilikinya, sehingga dapat dipisahkan apabila tidak diperlukan atau berbahaya. Selanjutnya saya akan menyampaikan manfaat titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri ini bermanfaat untuk mengetahui kadar dari suatu zat-zat yang bilangan oksidasinya masih dapat dioksidasi. Dalam bidang industri, metode ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air, di mana secara permanganometri dapat diketahui kadar suatu zat sesuai dengan sifat oksidasi reduksinya yang dimiliki, sehingga dapat dipisahkan apabila tidak diperlukan atau berbahaya. Dapat kita simak setelah pemaparan tadi bahwasanya adanya perbedaan antara titrasi argentometri dengan titrasi permanganometri, yang mana untuk titrasi argentometri ini menggunakan agen O3 dengan pengaplikasiannya untuk menentukan kadar halogenida dan senyawa lain yang mengendap dengan perak. Sedangkan dalam titrasi permanganometri ini menggunakan kalium permanganat, yang mana untuk penentuan kadar logam dalam sebuah larutan, misalnya kadar besi. Baik, sekarang bisa kita simpulkan bahwasanya permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi kalium permanganat. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMNO4 dengan bahan baku tertentu. Sedangkan titrasi argentometri merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.